أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 158. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 159 sampai 160. Al-Baqarah 159 sampai 160. Di ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quranul Karim, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya, kecuali orang-orang yang bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, maka mereka itulah orang yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang Allah maksud dengan orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk? Yang dimaksud mereka semua adalah orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani, mereka sangat tahu dengan kebenaran Islam. Mereka sangat tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menyelewengkannya, mengubah-ubahnya, menyembunyikannya dengan tujuan agar manusia tidak masuk Islam. Meskipun demikian, itu tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi dan Nasrani, tapi juga berlaku bagi seluruh orang kafir yang berusaha menghalangi dakwah Islam tersebar. Alladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Ayat ini tertuju bagi setiap orang kafir dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah, menutup-nutupi kebenaran, menghalangi dakwah, menghalangi tersebarnya Islam. Ayat ini tertuju bagi mereka. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Apa itu laknat? Laknat itu mendapatkan keburukan yang sempurna. Ya, makanya kalau orang beriman dilarang mengucapkan laknat kepada orang yang beriman. Ya, karena laknat itu keburukan yang sempurna. Itu hanya berlaku bagi orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Tidak boleh bagi seorang beriman mengatakan kepada orang beriman yang lainnya, engkau laknatullah. Ya, engkau dilaknat oleh Allah, engkau dimurkai oleh Allah. Karena orang beriman tidak layak disematkan kalimat laknat. Laknatullah atau laknat Allah ini berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terutama mereka yang menghalangi Islam. Kemudian mereka meninggal dunia dalam kondisi kafir juga. Laknat Allah artinya keburukan yang sempurna. Mereka mendapatkan azab Allah, mereka mendapatkan murka Allah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Itu makna dari laknat. Tidak boleh diberikan kepada orang beriman. Semenjak kapan orang kafir ini dilaknat oleh Allah? Semenjak mereka di alam kubur. Mereka sudah dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'adzabal qabr yasma'u bihi ad-dabbah illa ats-tsaqalain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab kubur yang menimpa orang kafir itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, ketika orang kafir ini meninggal dunia dan dia belum bertaubat sebelum meninggal dunia, maka kuburannya akan dipersempit. Kemudian Allah akan tanya kepada dia, atau malaikat akan bertanya kepadanya dengan tiga pertanyaan yang sama-sama kita ketahui. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Karena dia orang kafir, dia nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Kuburannya semakin dipersempit. Bertemulah rusuk kanan dengan kirinya. Kemudian apa? Dia dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang keras. Akhirnya apa? Dia berteriak dengan teriakan yang kencang. Itulah yang terdengar oleh seluruh makhluk, oleh hewan, oleh pepohonan, oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi, semua mendengarnya.
illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yaitu manusia dan jin tidak mendengar azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law 'alimtum ma 'alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kamu juga ikut mendengar azab kubur seperti aku, karena Nabi diberikan mukjizat bisa mendengarkan azab kubur, maka kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Dilanjutkan oleh Nabi, ketika orang kafir di kuburnya berteriak karena diazab, maka semua makhluk yang mendengarnya melaknatnya. Rasakanlah kamu, rasakan azab Allah untuk wahai orang kafir semuanya, mau itu hewan, mau itu binatang, mau itu tumbuhan, semuanya ketika mendengar orang kafir diazab di kuburnya, mereka semua melaknat mereka. Bukannya kasihan, bukannya iba, justru mereka bersyukur orang-orang kafir ini diazab di dalam kuburnya. Semakin jahat orang kafir itu di dunia, semakin keras bagikannya di azab kubur. Ya, dia gak cuma kafir, tapi juga berbuat zalim, juga menyakiti orang Islam. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Dia gak cuma kafir untuk dirinya, tapi juga membantai kaum muslimin, membunuh, ya, menjajah. Semakin jahat dia, semakin keras azabnya di kubur. Semakin keras azabnya di kubur, semakin keras juga suaranya. Semakin keras suaranya, semakin makhluk mengutuknya. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang kafir di kuburnya dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dan makhluk yang lain pun ketika mendengar suara mereka diazab di kubur mengutuk mereka. Laknatullahi alaikum ayyuhal kafirun. Begitu kata makhluk-makhluk yang mendengar azab kubur. Semoga Allah melaknatmu, artinya semoga kamu mendapatkan keburukan yang sempurna dari Allah dengan azabnya, dengan murkanya, dengan azab kuburnya, dengan nerakanya nanti di hari kiamat. Bayangkan, ya, orang-orang kafir sampai sekarang nggak berhenti diazab di kubur. Lihatlah umat Nabi Nuh, ya, umat yang pertama kali ingkar kepada nabinya. Sudah berapa puluh ribu tahun hidup itu sebelum kita. Dari semenjak mereka meninggal sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, mereka terus diazab di kuburnya. Gak akan berhenti. Karena orang kafir gak akan berhenti azab kuburnya sampai hari kiamat. Lihatlah umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, kaum Sadum, Fir'aun, Namrud, siapapun orang kafir yang sudah meninggal dulunya, sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, mereka akan diazab di kuburnya. Ketika mereka diazab, mereka semua berteriak. Teriakan mereka justru tidak membuat makhluk iba. Justru makhluk bersyukur dengan kematian mereka, dengan azab yang mereka terima di dalam kuburnya. Ini makna firman Allah di ayat 159. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang kafir yang meninggal dunia, terutama yang menghalangi Islam, maka nasibnya akan seperti ini. Di kubur dia diazab, dia berteriak dan dilaknat oleh seluruh makhluk, dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keburukan yang sempurna. Enggak akan selamat lagi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, orang yang berbuat kebaikan dan menjelaskan kebenaran. Artinya apa? Siapapun yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Meskipun sebelumnya dia musuh Islam, tapi ternyata dia bertaubat. Dia masuk dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, dia memperbaiki dirinya menjadi penolong bagi Islam. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Allah Maha Adil. Bukan berarti karena dulu dia jahat, sekarang dia taubat, Allah nggak terima taubatnya. Allah terima.
Selagi dia masih hidup, meskipun sebelumnya dia membangkang, sebelumnya dia kafir, sebelumnya dia bahkan memusuhi Islam, tapi di masa dia hidup dia bertaubat, mohon ampun pada Allah dan meninggalkan perbuatannya yang dulu, faulaika atubu alaihim, maka aku pasti akan menerima taubatnya, kata Allah. Ini bisa kita lihat di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dulu mereka memusuhi Islam. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah dia langsung masuk Islam? Enggak. Ya, justru awalnya dia sangat membenci Islam, sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah suatu hari dia membawa pedangnya tanpa tertutup sarung, pedangnya terhunus, mau ke rumah Nabi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya. Akhirnya dia masuk Islam, Allah terima taubatnya. Bahkan setelah dia masuk Islam, dia menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, khalifah yang kedua bagi umat Islam. Lihat, sebelumnya dia memusuhi Islam, sekarang dia sangat berjuang untuk Islam. Lihat juga siapa? Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid dulu sangat memusuhi Islam, bahkan sempat bertempur dengan Rasulullah di perang Uhud. Ya, Rasul dan kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy, panglima perangnya Khalid bin Walid, bahkan menyebabkan kerugian yang sangat banyak pada kaum muslimin karena Khalid bin Walid sangat hebat dalam bertempur. Ada 70 pasukan kaum muslimin yang gugur mati syahid gara-gara Khalid bin Walid ini. Tapi apa? Di tahun 7 Hijriah hatinya terbuka kepada Islam dan dia mengajak orang-orang Makkah untuk masuk Islam. Karena orang Makkah gak ada yang mau masuk Islam pada waktu itu, dia sendiri pergi ke kota Madinah, minta maaf kepada Nabi, minta maaf pada kaum muslimin, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya dia masuk Islam. Contoh juga Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Dulu dia orang musyrik kafir juga yang menghalangi dari Islam. Dulu tahun 6 Hijriah, Nabi dan para sahabat ingin pergi berumrah untuk pertama kalinya. Tahun 6 Hijriah, 6 tahun lamanya berhijrah ke Makkah, belum sempat umrah. Baru tahun ke-6 Nabi dan para sahabat pergi umrah. Tahu-tahu apa? Oh, gak boleh, dilarang oleh orang kafir Quraisy. Tokohnya siapa? Suhail bin Amr. Kamu tahun ini gak boleh pergi umrah ke sini. Kalau kamu masuk Makkah, wahai Muhammad, kami akan membunuhmu semuanya. Begitu kata Suhail bin Amr. Tapi 2 tahun kemudian Allah berikan dia petunjuk, masuk ke dalam Islam. Dia mengakui kesalahannya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, orang-orang Makkah sempat berpikir untuk murtad. Maka Suhail bin Amr berdiri, kemudian mengingatkan penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, janganlah kamu murtad dengan sebab kematian Muhammad SAW, karena Muhammad itu manusia biasa. Siapa yang menyembah Allah, Allah lah yang akan terus hidup. Kita bukan menyembah Muhammad, kita mengikuti syariat Muhammad, tapi yang kita sembah adalah Allah. Ini potret orang yang dulunya musuh Islam. Umar bin Khattab, Suhail bin Amr, Khalid bin Walid dulu sangat membenci dan memusuhi Islam, tapi dia mau bertaubat, mau mohon ampun pada Allah, meninggalkan kesalahannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, faulaika atubu alaihim, maka aku tetap akan menerima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima taubat lagi maha penyayang. Yang diazab siapa? Yang terus seperti itu sampai meninggal, yang terus memusuhi Islam sampai dia wafat, yang terus menghalangi dakwah sampai dia wafat, yang terus ingkar pada Allah sampai dia meninggal. Itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Tapi kalau dia bertaubat, kata
ketahuilah Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah kajian kita pada subuh ini, Al-Baqarah 159 sampai 160. Pelajaran dapat kita ambil, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang terus sampai meninggal dunia ingkar, maka dia akan diazab oleh Allah, langsung dikuburnya, langsung diazab, gak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ketika mereka berteriak dengan sebab azab tersebut, mereka justru semakin dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang menandakan azab kubur. Yang kedua, orang-orang kafir yang bertaubat semasa dia hidup, meskipun sebelumnya dia jahat, kejam, zalim, memusuhi Islam, tapi kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha dan masuk dalam Islam, maka Allah terima Islamnya dan juga Allah terima taubatnya. Seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Suhail bin Amr, dan orang-orang kafir yang dulunya musuh Islam, ketika mereka masuk Islam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu." Orang kafir yang masuk Islam, dengan sebab dia masuk Islam, dosanya dihitung lagi dari nol. Begitu keutamaan orang yang mu'alaf yang masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Orang kafir yang masuk Islam, maka dosa sebelumnya dihapuskan, dihitung lagi dari nol. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, tafadhal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat misalnya seperti Umar bin Khattab, Suhail bin Amr itu kan sebelumnya kan tidak mengenal Islam. Tapi ada kebalikannya Pak. Fenomena akhir-akhir ini ya, dia lahir secara Islam, pada kuliah sampai umur tua gitu. Dia begitu dapat gelar tertinggi lagi. Kalau kita secara ilmunya sudah sempurna sebenarnya, tapi justru di sana agak nyeleneh begitu, menyalahkan Islam, sampai mengatakan bahwa agama itu sama sebenarnya. Kalau cara kan bagaimana tuh? Lahir di Islam, mempelajari Islam, tapi bisa menyelenteng itu. Kalau kita lihat mempelajari Islam itu kan hidayah, Al-Quran itu hidayah. Tapi kok bisa tengah-tengahnya bisa begitu, berbeda dengan yang saya sebutkan itu penyebabnya apa? Baik. Ya memang betul ada salah seorang tokoh ya yang sampai S3 belajar agama di kota Makkah. Bahkan jurusannya gak main-main, jurusan akidah. Ya, jurusan seputar iman, seputar Islam, perbandingan agama. Tentu secara logikanya gak akan mungkin dia tersesat ya. Tapi ternyata setelah dia tamat dari Makkah, justru dia semakin menghina Islam, semakin membenci Islam. Sebenarnya ini fenomena yang tidak sedikit, banyak juga yang seperti ini. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sampai murtad. Di antara contohnya ada salah seorang di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi. Ya, na'udzubillah, kita ambil pelajarannya. Abdullah Al-Qasimi ini dia adalah guru besar dalam ilmu akidah. Bahkan dia suka membuat karya tulis untuk membahas agama lain. Tapi di akhir hidupnya dia meninggal sebagai ateis. Ya, tidak mengaku Tuhan siapapun, bahkan nggak mengakui Allah. Dia meninggal nggak di Arab Saudi, tapi meninggal di Mesir. Kenapa seperti itu? Maka jawabannya banyak kemungkinan. Yang pertama, niat yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama ini, Bapak Ibu, bukan sekedar menambah wawasan, tapi ini juga bagian dari ibadah. Dan ibadah itu harus dimulai dengan niat yang ikhlas, mengharap ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan
untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Imam Malik mengatakan maka lillahi yabqa, apa yang dipersembahkan untuk Allah itulah yang akan membuahkan hasil. Dalam menuntut ilmu tidak semua orang ikhlas. Ada orang motivasinya untuk apa? Untuk gelar. Ada orang motivasinya untuk apa? Untuk terkenal. Ada orang motivasinya untuk apa? Untuk dunia. Tidak semua orang menuntut ilmu agama untuk menambah ilmunya, menambah ketakwaannya, tapi juga karena ada orang yang bermotivasi utamanya adalah dunia. Orang yang menuntut ilmu agama untuk motivasi dunia sebagai motivasi utamanya, biasanya dia akan tersesat. Ya, karena bukan dicari karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai perkataan Imam Malik tadi, maka lillahi yabqa. Siapa yang beribadah menuntut ilmu kan Allah, itu yang akan bertahan. Itu yang akan istiqamah sampai akhir hidupnya. Itu yang pertama, karena niat tidak ikhlas. Yang kedua, kenapa bisa tersesat? Karena al-kibru, yaitu sombong. Ya, karena sudah bertambah ilmu, merasa sudah hebat, merasa sudah pintar, yang lain bodoh, yang pintar hanya saya. Itu juga bisa menyebabkan tersesat. Bukankah iblis tersesat karena ilmunya? Bukan karena kebodohannya? Bukankah iblis itu sudah, bahkan dalam riwayat 1000 tahun hidup sebelum Adam Allah ciptakan? Selama 1000 tahun itu iblis beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah di dalam surga. Jadi iblis bukan makhluk yang bodoh. Iblis makhluk yang sangat tahu dengan Allah. Di dalam surga 1000 tahun beribadah kepada Allah. Sayangnya sombong. Ketika Adam Allah ciptakan, diperintahkan iblis untuk sujud, gak mau. Aba wastakbar, iblis enggan dan sombong. Akhirnya apa? Gara-gara sombong, dia gak mau mengakui keutamaan Nabi Adam. Akhirnya apa? Lebih baik aku masuk neraka dibandingkan sujud kepada Adam. Biasanya itu dua hal yang menyebabkan seseorang itu tersesat. Yang pertama karena dia bukan karena Allah dalam hatinya. Yang kedua ketika dia mendapatkan nikmat, akhirnya dia sombong, lupa kepada Allah, akhirnya dia tersesat. Bukankah dulu juga Qarun, ya, seorang ahli ibadah, di masa dia miskin dia terus minta pada Allah, berdoa pada Allah. Ketika dapat harta, sombong. Qarun mengatakan apa? Utituhu ala ilmin indi. Ini semua hartaku karena kehebatanku, ya, karena kepintaranku. Ya, tersesat setelah sebelumnya dapat petunjuk karena sombong, lupa daratan, lupa bahwasanya nikmat itu baik berupa kepintaran, berupa harta, kekayaan, itu semua dari Allah. Manusia hanya berusaha dan usahanya, tapi hasilnya dari Allah. Karena sombong tadi akhirnya tersesat dari jalan yang benar. Dulu Nabi Musa punya seorang murid yang bernama Bal'am. Ya, Bal'am ini murid Nabi Musa satu-satunya yang hafal kitab Taurat. Ya, kalau kitab dulu itu sulit dihafal, beda dengan Al-Quran, mudah untuk dihafal. Kalau kitab dulu Taurat, Injil itu sulit dihafal. Kalau ada yang bisa hafal berarti orang itu hebat, pintar, jenius. Ada murid Musa namanya Bal'am. Dia menuntut ilmu kepada Musa alaihissalam seputar kitab Taurat, sampai akhirnya dia pintar, hafal semua Taurat. Namun sayangnya dengan ilmu tersebut bukannya dia rendah hati, justru dia tawadhu. Akhirnya apa? Setelah dia hafal kitab Taurat langsung dia murtad. Langsung keluar dia dari agama Islam di masa itu. Karena dia merasa sudah pintar. Oh, saya kan sudah sama dengan Musa, berarti saya juga Nabi Allah. Itu kata Bal'am. Tersesat karena kesombongan. Hati-hati. Iblislah yang pertama kali memulainya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis enggan dan sombong, meskipun dia pintar, ahli ibadah, akhirnya dia menjadi orang yang kafir. Ya, semoga Allah meridhoi kita
dari ketidakikhlasan dalam berniat ibadah, dan juga melindungi kita dari sifat sombong. Nabi mewanti-wanti, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak berhak masuk surga orang yang ada dalam hatinya masih menyimpan sifat kesombongan. Bagaimana sombong itu hakikatnya? Kita perlu cek dalam diri kita. Sombong itu ada dua, kata Nabi. Kalau kita masih punya dua ini, berarti kita masih punya sifat sombong. Yang pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini sulit nasihati. Ya, disampaikan agama menolak, disampaikan kebenaran membangkang. Itu hati-hati, bagian dari sifat sombong. Batarul haq, disampaikan kebenaran, disampaikan kritikan atau saran, dia langsung menutup hatinya. Dia hanya mengacuhkannya, nggak mau dia merenungkannya atau memikirkannya. Dia langsung tolak. Yang benar hanya dirinya, orang lain itu nggak benar. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia, terutama kalau dia diberikan kelebihan oleh Allah. Dia sebagai orang yang gagah, cantik, dia remehkan orang yang jelek misalkan. Dia dapat kekayaan, dia meremehkan orang yang miskin. Dia dapat kepintaran, dia remehkan orang yang bodoh. Dia punya jabatan yang tinggi, dia meremehkan orang yang lebih rendah darinya. Ini dua indikasi sombong yang ada dalam hati. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, na'udzubillahi minal kibr. Kita berlindung pada Allah dari sifat sombong. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Silakan lagi Pak Ibu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.